Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Clara Puspita dari kelas 11 IPS 2 absen 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Laut Bercerita. Judul novelnya adalah Laut Bercerita. Pengarangnya Leila Salika Chudori, penerbit Kepustakaan Populer Gramedia. Tebal halamannya kurang lebih 379 halaman dan terbit pada Oktober 2017. Ide untuk menulis novel ini berasal dari cerita Nezar Patria yang bercerita mengenai pengalamannya selama diculik pada Maret 1998. Cerita pengalaman tersebut dimuat pada artikel berjudul Di Kuil Penyiksaan Orde Baru. Leila selaku penulis menegaskan bahwa novel ini hanyalah kisah fiktif, namun ia menuliskan berdasarkan fakta yang ada. Ia menulis novel ini dalam jangka waktu 5 tahun. Sebelum menulis novel ini, Leila melakukan penyelidikan mendalami terkait karakter dari tokoh-tokoh yang ada, tempat kejadian, serta peristiwa yang sudah berlalu. Bahkan, ia melakukan riset wawancara terlebih dahulu secara langsung pada korban yang berhasil selamat atau kerabat korban. Karena itulah, novel ini terasa nyata ketika kita membacanya. Novel ini ditulis dalam sudut pandang aku dari kedua karakter, yaitu Biru Laut Wibisono dan Asmara Jati. Biru Laut merupakan seorang mahasiswa yang mempunyai adik bernama Asmara Jati. Baik Biru Laut maupun Asmara Jati, keduanya merupakan tokoh utama dalam novel tersebut. Pada bagian sudut pandang Laut, menceritakan tentang bagaimana Laut beserta teman-teman sesama aktivis menyusun rencana, berpindah-pindah dalam pelarian, pelaksanaan rencana tersembunyi supaya tidak terendus oleh intel, hingga tertangkap dan berbagai penyiksaan yang dilakukan oleh pasukan rahasia kepada Laut beserta teman-temannya yang lain. Di bagian pertama, tidak hanya membicarakan terkait aktivitas Laut dan teman-temannya dalam pergerakan yang hendak mereka jalani, melainkan ada pula sisipan kisah antara Laut dan anggota keluarganya beserta kisah Laut bersama kekasihnya yang saat itu bernama Anjani. Saat Laut dan teman-temannya menghilang, semua kehidupan mereka dan orang-orang terdekat mereka pun juga berubah. Kontras, pada bagian kedua dikisahkan oleh adik Laut, yaitu Asmara Jati. Pada bagian kedua ini berawal pada tahun 2000, tepat 2 tahun setelah Laut dan 13 teman yang lainnya menghilang entah kemana. Bagian ini mewakili perasaan keluarga korban penghilang paksa, bagaimana pencarian mereka terhadap kerabat mereka yang tak pernah kembali, juga tentang perasaan para korban selamat, bagaimana kisah penyekapan tersebut terus-menerus menghantui bayangan mereka, dan perasaan bersalah yang menyesakkan bila mengingat teman-teman mereka yang tak pernah kembali. Leila S. Chudori selaku penulis novel Laut Bercerita ini berhasil mengangkat novel dengan tema sejarah dan kelam menjadi menarik untuk dibaca. Pembawaan yang mengambil dua sudut pandang berbeda membuat kita dapat berempati dan memahami posisi berbagai pihak yang terlibat dalam kasus-kasus penghilangan orang secara paksa, demi membentuk akurasi pendalaman emosi yang baik bagi para pembaca saat membaca buku ini. Visualisasi karakter dan suasana dalam novel ini tampak sungguhan, terlebih bagian di mana Laut beserta kawan-kawannya disiksa dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Setiap kata yang tertuang di dalam semua halamannya membuat para pembaca ikut merasakan emosi, rasa sedih, senang, kesal, lucu, dan romantis tercampur aduk menjadi satu. Lalu, novel Laut Bercerita ini bersifat edukatif. Hal itu dibuktikan bahwa di dalamnya memuat pengetahuan sejarah rezim Orde Baru, sejarah pergerakan dalam menegakkan keadilan sosial, dan asas demokrasi. Dengan begitu, setelah selesai membaca novel ini, ada banyak pengetahuan mengenai sejarah yang bisa pembaca dapatkan. Selain itu, di balik suksesnya novel ini, ada juga nilai moral yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dalam novel ini, salah satunya adalah cara agar seseorang dapat memanusiakan manusia dari segala aspek. Tidak hanya itu, novel Laut Bercerita juga dapat menjadi bahan teguran untuk negeri ini bahwa masih ada hal yang belum terselesaikan. Mereka,
para aktivis atau orang-orang yang sengaja dihilangkan layak untuk memperoleh dan mendapatkan bentuk keadilan. Namun, terdapat kekurangan atau kelemahan dalam novel ini. Alur cerita yang digunakan ialah alur campuran atau maju mundur. Hal itu membuat para pembaca cenderung bingung dan memerlukan fokus serta pemahaman secara seksama untuk dapat mengikuti alur cerita dengan baik. Walaupun novel ini termasuk jenis novel fiksi, tetapi perjuangan Laut dan kawan-kawannya adalah aksi nyata. Buku ini terinspirasi dari kejadian hilangnya 13 aktivis pada rezim Orde Baru tahun 1998, yang sampai saat ini belum menemukan jawaban pasti di manakah mereka dan siapa saja yang terlibat. Novel ini secara implisit membuka pandangan kita bahwa dalam sejarah di negeri ini juga terdapat sisi negatifnya. Dibandingkan dengan 25 tahun lalu, negeri kita saat ini lebih menjunjung sistem demokrasi. Seharusnya dengan sistem pemerintahan ini, pemerintah bisa lebih mendengar kritikan rakyat dengan tetap memanusiakan manusia sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Demikian resensi saya mengenai novel Laut Bercerita. Bila terdapat Demikian resensi saya mengenai novel Laut Bercerita. Bila terdapat kata-kata saya yang salah atau terdapat misinformasi, mohon dimaafkan. Selebihnya saya terima kasih atas semua perhatian yang dicurahkan ketika menonton video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.